Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ghafarullah, NIM 202010511051, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan meresum tentang urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer. Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi konkret akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum atau istinbat al-ahkam itu. Yang adanya kaidah-kaidah fikih, maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam. Ajaran Islam merupakan sebuah aturan normatif yang diinginkan Allah sebagai zat maha pencipta dan memahami kepentingan makhluknya untuk membangun kehidupan di dunia ini. Allah SWT membuat hukum-hukum baik yang berkenaan dengan alam semesta maupun yang berkenaan dengan kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia dengan segala kelebihan akalnya yang diberikan oleh SWT tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang pada masa Rasulullah SAW masih hidup belum ada, ternyata hari ini terjadi dalam bidang hukum. Tentu saja umat Islam memerlukan jawaban konkret terkait dengan permasalahan hukum yang sifatnya kontemporer, sementara pada sisi lain baik Al-Quran maupun hadis tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul di masyarakat dalam konteks kekinian. Dalam istinbat hukum Islam terdapat 4 ilmu penting yang saling berkaitan. 2 ilmu yang pertama merupakan ilmu pokok, yaitu fikih dan ilmu usulul fiqh. Ilmu fikih ialah perbuatan mukallaf dilihat dari segi yang kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pada sisi lain, usul fiqh merupakan metodologi istinbat hukum dan sekaligus berfungsi sebagai standar sisi lain. Usul fiqh merupakan metode standar terhadap derajat kebenaran istinbat. Usul fiqh berperan dalam menentukan prosedur istinbat hukum. Dalam hal ini, kaidah-kaidah fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul. Dalam hal ini, Al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan furu yang bervariasi dan berserakan. Kaidah-kaidah fikih. Kaidah secara etimologi berarti dasar atau pondasi sesuatu. Ahmad Warson Munawir pernah mengatakan bahwa qawaid adalah asas, dasar, asas dan pondasi. Al-qanun, peraturan, kaidah, dasar. Al-mabda, prinsip. An-nasak, metode dan cara. Kaidah sebenarnya tidak dimonopoli atau tidak hanya ada pada disiplin ilmu tertentu saja. Akan tetapi ada dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, ilmu bahasa, dan lain-lain. Menurut Ta'limat An-Nawawi, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya. Dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Secara terminologi, kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum, mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka yang secara umum dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim, dan juga mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atas kasus-kasus yang muncul. Yang kemudian signifikansi kaidah-kaidah fikih. Sebagaimana lazimnya mempelajari tentang suatu ilmu, tentu saja sebaiknya mengetahui arti penting atau signifikansi ilmu yang dipelajari tersebut. Kaidah-kaidah fikih ini merupakan bagian dari studi fikih
Orang-orang yang mendalami hukum Islam mempelajari seluruh hal yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama mereka. Sejarah hukum Islam, usul fiqh dan kaidah usul fiqh dan filsafat hukum merupakan suatu keharusan, sebab antara yang satu dengan yang lainnya juga saling berkaitan. Menurut Abu Muhammad Iz al-Din Ibnu Abdus al-Salam, kaidah-kaidah fikih adalah jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak mafsadat. Kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan furu' yang bervariasi dan berseragam. Kaidah-kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sumber. Maksudnya apa? Jadi dalam hal ini kaidah merupakan alat bagi peminat hukum Islam untuk memahami dan menguasai maqasid asy-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, maka para ulama dapat menemukan persoalan-persoalan esensial dalam satu persoalan. Kemudian yang kedua, dari segi al-istinbat al-ahkam, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas. Kaidah-kaidah fikih itu dipuji didiskusikan oleh ulama dalam sejarah hukum Islam dalam metode-metode induktif tematis sampai menjadi suatu kaidah yang mapan. Adapun Mustafa Al-Zarqawi berpendapat bahwa organisasi kaidah-kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dawabit yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manat dan segi keterkaitan. Urgensi kaidah fikih terhadap realisasi hukum Islam kontemporer. Secara garis Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang arti kaidah fikih dibagi jadi tiga. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fikih. Yang kedua, menjadi landasan berfatwa. Kemudian yang terakhir, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan pendapat Zarqawi di atas terlihat dengan jelas bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan solusi konkret dalam memberikan jawaban-jawaban atas berbagai dinamika kehidupan manusia. Dengan demikian, asumsi yang mengatakan bahwa hukum Islam itu statis tak dapat terbantahkan. Ada masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan jawaban dalam nas. Dari segi metodologi untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, ulama mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab lama. Kasus-kasus yang analog dengannya, pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum yang disebut fikih, dasar-dasar fikih dan kaidah-kaidah fikih. Sterilisasi baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan menurut Islam ada dasarnya atau dilarang karena beberapa hal. Pertama, sterilisasi berakibat kemandulan tetap. Yang kedua, mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan fungsi, melihat aurat orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.